Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur. Pagi ini mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang sembah Tuhan. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas pagi hari ini, mari kita datang minta hikmat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang Mezbah Syukur pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru di pagi hari ini, untuk kami boleh beraktivitas. Namun sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami Tuhan yang memberikan hikmat untuk kami. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama datang sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Segala pujian hanya bagi-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup kami, hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah. Mari sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku sembah. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Jesus, kami sembah. Kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan pagi ini. Keinginan di dalam hidupku, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, kami sembah Kau, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus.
hadapan tahta-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan pujian-Mu, ucapan syukur-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, yes. Senangkan-Mu ya Tuhan, itu kerinduan kami. Amin. Kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan kami ya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Amin, amin. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami adalah menyenangkan Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap hidup kami, ini ada hanya milik Tuhan. Karena kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, terus berjalan bersama dengan Engkau, mengiring-Mu selalu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, yes, Jesus, Jesus. Senangkan hati-Mu, hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Dengan segenap hati sekali lagi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas, saya rindu kita semua belajar firman Tuhan yang akan melandasi ya hari kita, jam-jam bahkan waktu-waktu hidup kita ya untuk hari ini. Bahkan kita bisa belajar dari firman Tuhan yang akan melandasi seluruh kehidupan kita. Kali ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga.
Firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, firman ini berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, setidak-tidaknya marilah kita menjadi orang yang terus berbuat baik. Ya, sekalipun tanggapannya itu tidak baik. Tetapi ya ini meminimalis, saudara. Kalau kita tuh rajin berbuat baik, bahkan orang yang jahat pun ya mungkin akan bersikap baik, saudara ya. Sekalipun ya dia mungkin ya sama kita jahat, sekalipun dia mungkin tidak suka. Tapi kalau kita rajin terus berbuat baik ya, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena firman Tuhan berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Artinya salah satu cara untuk kita ini bisa menerima kebaikan di hidup kita, maka rajin-rajinlah berbuat baik. Sebab kita akan menerima upah kita dari Tuhan, saudara. Ayat 14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ya, sebaliknya saudara, sekalipun kita sudah berbuat baik, tetapi ada orang yang berbuat jahat kepada kita sehingga kita harus menderita. Enggak apa-apa, yang penting kita menderita karena kebenaran. Kita menderita karena kita berbuat baik, ya. Maka Alkitab berkata, kamu akan berbahagia. Jadi orang yang menderita karena dia berbuat baik, orang yang menderita karena dia melakukan kebenaran, maka dia akan bahagia. Ya, jadi berbahagialah kamu bila kamu menderita karena kebenaran. Ya, tetapi orang yang berbuat jahat menderita karena kejahatannya, yaitu memang ya sudah sepantasnya. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita berbuat kebenaran, tapi kita diizinkan menderita, mungkin difitnah, mungkin direndahkan, ya tetap Alkitab berkata kamu berbahagia. Ya, jadi nggak ada ruginya kita ini terus berbuat baik sekalipun orang itu tidak baik. Ya, tidak ada ruginya kita terus berbuat baik sekalipun orang itu sama kita berbuat jahat. Ya, ayat tadi berkata, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Memang untuk mengurangi kejahatan orang-orang berbuat jahat kepada kita, rajinlah berbuat baik. Ya, tetapi sekalipun juga Alkitab bilang kamu sudah berbuat baik, tapi kamu harus menderita, mungkin karena perbuatan orang lain ya atau siapapun, ya tetap Alkitab bilang kamu akan berbahagia. Sebab berbahagia orang yang menderita karena kebenaran. Ya, saya sudah melihat semua yang firman Tuhan katakan. Sekalipun kita ya difitnah, dicela, dibuang, dihancurkan, tapi kalau kita setia dalam kebenaran, maka kita pasti akan berbahagia, saudara. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi jemaat pada waktu itu beberapa orang sudah mulai takut karena ancaman kepada para jemaat yang ya percaya kepada Kristus. Jadi di sini dikatakan jangan takut. Ya, sekalipun orang di sekeliling kita itu berniat berbuat jahat, teruslah berbuat baik karena kamu rajin berbuat baik, mereka juga akan baik. Jadi intinya saudara, ketika kita itu mau melakukan kebenaran, maka kitalah yang akan berbahagia. Ya, sebaliknya, ya sekalipun kita menderita sekalipun, ya itulah kebahagiaan karena
menderita karena kebenaran. Karena itu jangan takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sehingga pada waktu itu karena pengikut Kristus itu dibenci, mereka melakukan kebenaran dibenci, jadi beberapa orang itu takut untuk menyatakan diri sebagai orang benar. Ya, jadi ya mungkin banyak yang memilih, sudahlah, ya saya nggak perlu hidup terlalu kudus, jangan sampai saya akan dianiaya karena kebenaran. Dan firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu takut apa yang ya mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalau kita memang benar, kita nggak perlu takut. Ya, kecuali kita salah, kita harus takut. Tapi kalau kita benar, ya maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Dikatakan di sana, jangan takut apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, Alkitab berkata kita tidak perlu takut. Tapi apa yang harus kita lakukan justru kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bagian kita adalah terus mempersembahkan hidup, mempersembahkan hati ini sebagai bejana, sebagai tempatnya Tuhan berdiam. Ya, tidak perlu takut dengan apapun, tidak perlu takut dengan penderitaan, tidak perlu takut dengan omongan orang karena kehidupan kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pokoknya pandangan kita lurus hanya kepada Tuhan. Aku mau menguduskan Kristus dalam hatiku. Ya, aku mau ya biar Tuhan dimuliakan lewat hidupku. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita memiliki sebuah pengharapan, yaitu hidup kekal di dalam Kristus. Ya, kita memiliki pengharapan ini yang sangat pasti. Karena tidak semua agama memberikan jaminan saudara akan hidup kekal dan kepastian. Tetapi Kristus memberikan sebuah pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Dan pengharapan ini yang kita miliki. Dan Alkitab berkata bahwa ya, kamu harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab pada segala waktu, ya, tentang apa? Kalau ada orang yang meminta pertanggungan jawab kepadamu, kepada kita tentang ya pengharapan apa yang ada pada kita. Artinya apa? Semua orang yang terpanggil percaya pada Yesus, kamu harus siap sedia untuk apa? Untuk memberi pertanggungan jawab. Artinya menjelaskan. Ya, kalau orang bertanya, ya kenapa kamu percaya pada Yesus? Saudara harus bisa menjelaskan. Jangan sampai orang tanya, kenapa kamu percaya pada Yesus? Kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa ya? Gini deh, kamu tanya sama Ibu Debbie deh. Kasih ini ya, saya kasih nomornya Ibu Debbie. Saudara, Alkitab berkata Anda harus siap. Kita harus siap. Pribadi-pribadi harus siap. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tentunya kita punya alasan kenapa kita menerima Dia dan pengharapan apa yang terkandung dalam diri kita. Sehingga kalau orang tanya, kenapa kamu menjadi Kristen? Ya karena saya percaya Tuhan Yesus. Saya sudah mengalami Tuhan Yesus dan saya sangat yakin dan percaya Dialah Juru Selamat bagi hidup saya. Ya, kalau orang bertanya kenapa kamu begitu yakin, ya saudara harus bisa menjelaskan. Karena itu setiap kita harus punya pengetahuan tentang iman. Makanya di mesbah doa setiap malam kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian supaya saudara tahu, ya oh ternyata kekristenan itu seperti ini, supaya engkau bisa memberikan pertanggungan jawab. Ini bukan tugas pendeta, ini tugas semua saudara untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang lain yang meminta pertanggungan jawab terhadap pengharapan yang ada pada kita. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jangan dengan memaksa orang, tetapi minta hikmat Tuhan untuk bisa bersaksi. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita harus memberi pertanggung jawab, bersaksi, menginjil kepada orang itu dengan lemah lembut dan hati yang murni. Supaya orang yang memfitnah kita, ya orang yang selama ini ya mungkin jengkel dengan kehidupan kekristenan kita, mereka boleh diberkati saudara, dan mereka boleh menerima juga kasih karunia itu. Karena itu saudara,
Tetaplah rajin berbuat baik ya, apapun tantangannya. Kenapa saudara? Karena kita percaya pengharapan yang ada dalam kita itu adalah sawi yang kuat yang sudah diberikan Kristus bagi kita. Mari kita mau terus ikuti Dia dan terus ada di dalam Dia. Harapanku di dalam-Mu Tuhan, kami percaya hanya di dalam Yesus Tuhan pengharapan kami yang pasti. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karena itu biar kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kami dapat menjelaskan, memberi pertanggungan jawab terhadap iman dan pengharapan kami kepadamu. Bapa, kami mau terus belajar rajin berbuat baik sekalipun mungkin ada orang yang berbuat jahat. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menderita karena kebenaran, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan Tuhan yang mengatakan itu, firman-Mu yang mengatakan itu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ajar kami terus rajin berbuat baik sekalipun orang tidak baik. Kami mau belajar berbuat kebaikan. Bawa kami, latih iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang setia bangun, mencari wajah-Mu, mengikuti mesbah syukur di pagi hari ini. Berkati mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan tuntun agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Biar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jauhkan kami dari segala melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan. Tuhan, jamah kami untuk kami boleh terus kudus di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini berulang tahun, Tuhan juga memberkati dengan anugerah rahmat yang daripada-Mu. Bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani, berkat-berkat Tuhan mengikuti. Terima kasih Bapa, apapun menjadi persoalan pergumulan kami hari ini, Tuhan menjadi jawaban. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri. Tuhan terus bersihkan bangsa ini. Kami tahu Indonesia ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.